Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, pada kesempatan ini kita dapat bertemu meskipun dalam suasana ya di luar tatap muka langsung ya. Tetapi kita menggunakan media online ini. Ya, tetapi semoga itu tidak mengurangi nilai dari ya proses belajar mengajar kita. Kita tetap berupaya agar tetap bisa interaktif ya melalui juga ya media online ini. Nah, pada kesempatan ini adalah perjumpaan kita yang pertama untuk materi yang pertama ya dalam mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Dan insya Allah materi kita adalah paradigma dalam riset. Apakah riset tentang ilmu ekonomi, riset tentang manajemen, atau akuntansi. Ya, semua ini bisa kita gunakan untuk memahaminya ya dalam pendekatan paradigmatis. Nah, paradigma dalam penelitian saudara sekalian itu adalah sebuah ya, atau sesuatu yang sangat substansial ya untuk kita pahami. Ya, tentu saja untuk dipraktekkan. Ketika kita berbicara tentang riset atau penelitian, maka yang pertama kali muncul dalam pemikiran kita adalah uh, metodologi ya, atau metode penelitian. Itu pasti yang pertama kali ya yang muncul dalam pikiran kita. Tentu saja itu tidak salah. Ya, tentu itu benar. Karena memang untuk melakukan sebuah riset, maka pastinya metodologi itu adalah sesuatu yang sangat fundamental. Ya, sesuatu yang sangat mendasar untuk kita gunakan. Karena dengan metodologi ini, maka kita dapat menemukan metode-metode ya untuk menyelesaikan masalah. Ya, untuk menemukan sebuah kebenaran, ya, kebenaran-kebenaran penelitian. Ya, itulah metodenya. Kita akan menggunakan teknik-teknik ya, teknik-teknik analisis data, kan, pemecahan kasus, pemecahan masalah. Ya, bagaimana kita turun ke lapangan, bagaimana mengolah data itu. Maka itu adalah sebuah metodologi yang kita gunakan. Ya. Nah, namun sebelum kita masuk ke metodologi, sesungguhnya ada hal yang sangat menentukan. Ya, bahkan ketika kita ingin memilih metodologi itu, paradigma yang sangat menentukannya. Kita ingin menggunakan sebuah cara, ingin menentukan sebuah cara, maka sangat tergantung keyakinan apa yang kita gunakan. Apa dasar keyakinan kita atas sebuah realitas, atas sebuah kebenaran. Ya, sehingga ini akan menjadi landasan atau pijakan berpikir kita untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, maka dalam riset untuk menentukan sebuah metodologi, maka sangat tergantung dasar keyakinan kita. Ya, itulah paradigma, saudara sekalian. Ya, nah, paradigma ini akan membreakdown kita ya untuk menentukan langkah-langkah berikutnya. Penelitian apa yang Anda akan gunakan ya, bahkan pemilihan jenis penelitiannya. Apakah Anda akan menggunakan jenis penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif? Maka tergantung keyakinan Anda, pemahaman Anda tentang sebuah
nilai kebenaran-kebenaran itu. Ya. Oleh karena itu, maka peranan paradigma ini tentu saja sangat penting, saudara sekalian. Bahkan menurut Ari Kamayanti mengatakan bahwa paradigma itu adalah iman. Ya, itulah iman kita. Ya, kita tanda kutipkan saja, ya, tanda petik iman dalam riset ini. Ya, kalau dia adalah iman, maka itu adalah keyakinan. Maka itu adalah sebuah dasar pijakan. Ya, iman seseorang akan sangat menentukan bagaimana perilakunya, bagaimana sifatnya. Ya, seperti inilah riset yang kita lakukan. Bagaimana paradigma Anda, maka itulah yang akan menentukan bagaimana riset Anda. Nah, kita lihat, saudara sekalian, apa paradigma itu? Ya, paradigma itu adalah cara kita memandang dunia. Cara kita memandang realita. Atau cara kita memandang ilmu, pengetahuan. Apakah itu adalah ilmu ekonomi, ilmu manajemen, atau akuntansi? Ya. Maka bagaimana cara kita memandang dunia tentang ilmu manajemen, seumpama? Kalau kita adalah mahasiswa manajemen, ya, atau ilmu ekonomi atau akuntansi, melalui asumsi kita, ya, melalui asumsi fundamental kita tentang Tuhan, tentang manusia, tentang alam, tentang realita, bahkan semesta. Apakah menurut kita ilmu-ilmu itu tidak terlepas dari asumsi fundamental kita tentang Tuhan? Apakah kita melepaskan bahwa ilmu manajemen itu tidak ada Tuhannya? Apakah yang kita lakukan dalam ilmu manajemen itu semata-mata adalah hasil olah pikir manusia itu sendiri tanpa keterlibatan Tuhan? Nah, ini dia saudara sekalian. Ketika kita ingin memahami sebuah ilmu itu, ya, maka bagaimana ilmu itu kita perlakukan, atau bagaimana kita mengembangkan ilmu itu, atau bagaimana kita melakukan sebuah riset dalam ilmu itu, maka itu sangat ditentukan oleh apa asumsi fundamental Anda. Ya, bagaimana asumsi fundamental yang Anda miliki tentang ilmu itu? Kalau seumpama itu adalah ilmu manajemen, apakah Anda memiliki asumsi ketuhanan tentang ilmu manajemen itu? Apakah dalam ilmu manajemen ada keterlibatan Tuhan? Ya, manusia, alam, realita, ya bahkan semesta ini. Nah, pembeda dari segala yang kita lakukan itu adalah tergantung asumsi fundamental kita. Karena asumsi ini sangat penting, saudara sekalian. Dia menjadi kata kunci pembeda pemahaman terhadap sebuah fenomena atau realitas. Ya, sebuah keyakinan, sebuah pemahaman kita itu sangat dipengaruhi oleh asumsi. Berbeda asumsi, maka akan berbeda pemahaman. Ya, contohnya adalah ketika kita ingin mendefinisikan sesuatu, maka definisinya itu akan sangat tergantung dengan asumsi yang kita miliki. Ya, asumsi yang paling menentukan. Jadi, kita bisa berdebat, saudara sekalian, ya, dengan menggunakan asumsi masing-masing. Ya, maka dalam hal ini kita susah menyalahkan siapa yang benar, ya, siapa yang salah, sepanjang memang kita memiliki asumsi yang kuat, apa yang menjadi dasarnya, ya.
Apa yang menjadi asumsi fundamental kita sehingga kita meyakini sesuatu atau memahami sesuatu seperti itu. Contoh kecil ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya. Tapi bagaimana kalau kita katakan ya, 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah, tentu kita akan berdebat. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tentu itu benar. Ya, tetapi kalau dikatakan 1 tambah 1 sama dengan 3, apakah itu salah? Kalau kita menggunakan asumsi yang tadi, yang pertama 1 tambah 1 sama dengan 2, ya, maka kita akan mengatakan bahwa yang 1 tambah 1 sama dengan 3 itu salah. Ya, kita akan mengatakan itu salah. Tapi apakah kita sudah mengetahui asumsinya kenapa ada yang berpendapat 1 tambah 1 sama dengan 3? Ya, kita harus pahami dulu asumsi apa yang mendasari dia sehingga mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 3. Ya, kalau dia mengatakan bahwa 1 tambah 1 sama dengan 3. Apa yang dimaksud di situ? Ya, bisa jadi dia berasumsi seperti ini, saudara sekalian. Ya, asumsinya ya 1 bapak ditambah 1 ibu. Ya, bisa jadi menjadi 3. Ya kan begitu. 3 apanya 3? Ya, sudah bisa memiliki anak 1 kan? Jadi menjadi 3. Ya, itu adalah sebuah contoh kasus saja ya, yang sederhana. Ya, sehingga memang kita bisa memahami bahwa sesuatu itu akan kita pahami ya tergantung apa asumsi fundamental kita ya tentang realita itu atau tentang ilmu itu. Ya, demikian ya saudara sekalian tentang paradigma itu. Ya, kemudian kita melihat paradigma sosial menurut Burrell dan Morgan. Ya, pada tahun 1979, Gibson Burrell dan Gareth Morgan itu membuat sebuah buku berjudul Sociological Paradigm and Organizational Analysis, ya, Element of the Sociology of Corporate Life. Ya. Buku tentang way of seeing, ya, itu lahir karena ada perdebatan ketika itu. Ya. Apa yang disebut dengan sains sosial itu. Ya. Sains itu selalu kan berhubungan dengan ilmu alam. Ya. Nah, dalam perdebatan ini kita berbicara tentang sains sosial. Oleh karena itu, maka Burrell Morgan menganggap penting adanya pengotakan paradigma agar perdebatan ini berbeda dalam cara pandang mendasar yang sama dan bukan lintas paradigma. Morgan menganggap bahwa untuk melihat sebuah realitas sains sosial tidak bisa dipandang dengan menggunakan multi paradigma, tetapi harus dalam ya perspektif yang berbeda-beda. Harus ada pengotak-pengotakan. Ya, multi paradigma itu tentu wajib hukumnya ada kan. Ketika itu orang hanya melihat sains sosial dengan pendekatan sains alam, maka tentu akan berbeda. Ya, asumsi antara sains alam dengan sains sosial itu tentu berbeda. Oleh karena itu maka Burrell dan Morgan itu membagi paradigma-paradigma. Ya nanti ya akan kita lihat. Ya, Burrell dan Morgan mengatakan setiap paradigma itu berpegang pada seperangkat asumsi social scientific reality yang terpisah satu sama lainnya. Asumsi metateoritis paradigma Burrell dan Morgan terletak pada dua landasan. Yang pertama adalah sifat sains, yaitu the nature of science, yang terletak pada garis kontinu dengan subjektivitas di satu ujung dan objektivitas di ujung yang lain. Jadi sifat sains itu memiliki ujung yang sisi ujung yang berbeda.
Sisi yang satu itu adalah subjektivitas, sisi yang satunya adalah objektivitas. Jadi tidak pernah menyatu. Ya, dia ada di sisi masing-masing. Kalau dia berada di sisi masing-masing, maka dia punya jalur sendiri. Ya, tidak bisa dicampur adukkan antara subjektivitas dan objektivitas. Karena ketika itu dilakukan, maka terjadilah perdebatan telur dan ayam. Ya, akan terjadi perdebatan kusir karena memiliki perspektif masing-masing. Ya, kemudian sifat masyarakat. Ya, masyarakat itu dapat dilihat pada garis kontinu di mana terdapat order atau regulation atau keteraturan ya di satu ujung. Ya, dan terdapat konflik atau radical change atau perubahan radikal di ujung yang lain. Sifat masyarakat ini juga ada dua. Masyarakat yang satu itu berkeyakinan bahwa realitas ini, masyarakat ini itu sudah teratur. Ya, terdapat order atau regulasi. Sudah teratur. Secara hukum alam dia sudah seperti itu. Ya, tabiatnya sudah seperti itu. Ya, keyakinan ini. Sementara keyakinan yang lain mengatakan bahwa itu sebenarnya dalam masyarakat itu ada konflik, ada radical change. Ya, sehingga perubahan radikal ya itu sangat dibutuhkan. Karena mereka menganggap ya, realitas ini sebenarnya tidak teratur, tetapi sebenarnya dikendalikan. Ya. Dia dikooptasi, dia dipengaruhi, dia diatur, dia dieksploitasi. Ya, sehingga kita tidak bisa membiarkan itu terjadi dan harus dilakukan perubahan-perubahan ketika kita ingin melihat ya adanya keadilan dalam sebuah masyarakat. Nah, dari sini saudara sekalian, kita lihat dimensi subjektif ilmu. Ya, di ujung yang satu pendekatan subjektif dan ujung yang lainnya adalah pendekatan objektif. Kita lihat secara ontologis. Secara ontologi, pendekatan subjektif itu adalah nominalisme. Di mana dalam pendekatan subjektif ini, ya, realita dipandang sebagai kumpulan nama atau nom, ya, nome. Asal kata nominalisme. Ya, dalam nominalisme, pemahaman tersebut itu mengarahkan peneliti berasumsi bahwa struktur dunia ini sesungguhnya tidaklah nyata. Ya, kenapa tidak nyata? Karena struktur dunia ini hanyalah sekumpulan sebenarnya ya, sekumpulan konsep atau kreasi, atau hanya simbol atau label oleh manusia. Ya, manusia yang memberikan nama itu, manusia yang mengkreasi itu, manusia yang memberikan simbol atau pelabelan-pelabelan. Ya, contohnya adalah spidol ini. Spidol ini Anda melihat warnanya apa? Warna putih. Ya, kenapa putih? Karena kita setuju bahwa ini putih. Ya, motif seperti ini, ya, kelihatan seperti ini, warnanya seperti ini, itu kita setuju bahwa itu adalah putih. Ya, kalau dia putih, maka kita semua setuju putih. Ya, makanya dia putih. Kalau seumpama semua manusia setuju bahwa ini adalah biru, maka ini biru. Ya kan begitu. Bahwa realita itu tidak nyata sebenarnya. Yang menyatakan itu adalah manusia. Ya, kitalah yang menyetujui itu. Ya kan seperti itu ya, dalam nominalisme. Oleh karena itu maka untuk mendapatkan arti sebenarnya dalam realita, maka seorang peneliti itu harus mampu melihat apa yang ada di balik nama. Ya, bagaimana kita bisa mengakui ini sebagai putih? Ya, untuk mengetahui bahwa ini putih, maka kita harus melihat
bagaimana proses mengkonstruksi itu? Apa di balik putih itu? Ya, apa di balik sebuah nama? Ini spidol bagaimana bisa ada gitu? Kenapa spidol ini bisa ada? Ya, untuk mengetahuinya maka kita harus buat ada di balik itu. Ya, bahwa spidol itu terdiri dari unsur-unsur ini dan kegunaannya untuk menulis. Sementara dalam pendekatan objektif, ya, secara ontologi itu menggunakan ya pendekatan realisme. Ya. Dalam realisme berkeyakinan bahwa realita itu terdiri dari objek nyata yang merupakan kesatuan empiris, terlepas dari fakta yang disampaikan oleh nominalisme, ya, bahwa dia memiliki nama. Tetapi dalam realisme diakui bahwa ketika realitas itu ada, maka dia bukan karena diadakan. Dia nyata. Ya, realisme. Ya. Dia terlepas dari fakta bahwa mereka memiliki nama. Tanpa Anda akui sebenarnya dia adalah putih, Anda mengatakan hitam, Anda mengatakan merah, biru. Tapi apakah dia merah? Apakah dia biru? Maka dia tetap putih. Ya, maka itulah realitasnya, putih. Jadi bukan karena dia berikan simbol, diberikan nama oleh manusia. Ya, manusia sendiri malahan ya hadir dalam realitas ini dan dia adalah bagian dari realitas. Ya, itu keyakinan dalam pendekatan objektif. Kemudian dalam epistemologi, ya, dalam epistemologi ini kita akan melihat ya dari ontologi tadi, nominalisme, ya, di mana kebenaran itu hanya akan diperoleh apabila peneliti mampu memahami para individual yang terlibat langsung dengan fenomena yang diteliti. Ya, nah, secara epistemologi dalam pendekatan subjektif itu adalah anti-positivisme. Ya, anti-positivisme maksudnya adalah peneliti itu menolak berjarak dengan apa atau siapa yang diteliti. Ya, jadi kalau Anda meneliti tukang beca, maka Anda tidak boleh berjarak dengan tukang beca. Anda harus berbaur dengan tukang beca, Anda akan menjadi pelanggan tukang beca, bahkan sekali-kali pun Anda bisa jadi tukang beca. Ya, karena kebenaran itu harus dipahami dari dalam. Ya, tidak dengan menggunakan kuesioner seumpama Anda memberikan ya instrumen-instrumen seperti itu. Ya, tetapi Anda harus betul-betul memahami dari dalam. Anda mencoba menjadi dirinya itu. Ya, dan cara bagaimana individu mengkreasi dunia. Perspektif laba buat tukang beca itu seperti apa, maka Anda harus berinteraksi penuh dengan tukang beca. Anda tidak bisa menggunakan orang lain, karena orang per orang itu akan memiliki pemahaman yang berbeda. Ya, sehingga peneliti dengan apa yang dia teliti itu tidak bisa dipisahkan. Itulah anti-positivisme. Sementara dalam pendekatan objektif secara epistemologi bersifat positivisme. Di mana memandang bahwa kebenaran yang berada di luar sana itu bisa diperoleh melalui proses falsifikasi, ya, untuk menjelaskan dan memprediksi hubungan kausalitas berbagai elemen dalam fenomena. Maka kebenaran ya merupakan suatu hasil pembangunan disebut dengan istilah stock of knowledge, ya, dari suatu proses kumulatif, di mana satu penelitian akan memperkuat atau memperlemah hasil penelitian sebelumnya. Ya, karena tadi dalam pendekatan objektif ini, ya, realitas itu adalah realitas yang sudah teratur, yang berjalan secara alamiah seperti itu, masyarakat pun seperti itu. Oleh karena itu, untuk melakukan penelitian dengan pendekatan objektif ini, ya,
tidak seperti dengan antipositivisme. Dalam epistemologi objektif menggunakan positivisme bahwa cukup ya, menggunakan proses falsifikasi. Ya, maka bisa dilakukan ya menjelaskan dan memprediksi sesuatu yang bersifat teratur, ya, yang cenderung terulang. Keyakinan mereka itu sejarah itu cenderung terulang terus seperti itu. Ya, maka pasti bisa diprediksi, bisa dijelaskan. Ya, akan seperti itu. Maka muncullah istilah-istilah generalisasi dalam penelitian objektif itu. Ya, selanjutnya ada sifat manusia. Ya, dimensi subjektif objektif ilmu ini, ya, Burrell memasukkan sifat manusia. Ya, kenapa Burrell memasukkan sifat manusia? Ya, karena menurut Burrell, ya, sifat manusia itu berkaitan dengan cara pandang, bagaimana itu manusia berhubungan ya dengan masyarakat. Ya, yang mana ini merupakan kunci penting perkembangan ilmu sosial. Masyarakat itu terdiri dari manusia-manusia. Dan apa yang paling menentukan manusia dalam berinteraksi itu adalah sifatnya. Ya, sifat manusia. Sehingga pendekatan subjektif ini meyakini bahwa voluntarisme ya, atau voluntaristik, ya, secara sifat manusia itu menurut pendekatan subjektif adalah voluntaristik. Apa itu voluntaristik? Ya, paham bahwa manusia itu bebas, free will. Ya. Dia bebas melakukan ya dan mengkreasi dunia. Ya, berbeda dengan pandangan pendekatan objektif. Ya, mereka mengatakan bahwa sifat manusia itu deterministik. Ya, yang memahami bahwa eksistensi manusia itu ditentukan oleh situasi dan lingkungan di mana ia berada. Ya, artinya manusia itu akan selalu dipengaruhi oleh lingkungannya. Dia akan selalu beradaptasi dengan lingkungannya. Ya, beradaptasi dengan situasi di mana ia berada. Sehingga keteraturan itu tetap terjadi. Ya. Bagaimana lingkungan dia berada, maka seperti itulah juga dia. Jadi, mutlak bisa diprediksi, bisa dijelaskan. Ya. Kalau pendekatan subjektif, voluntaristik, dia manusia itu sifatnya itu memiliki kehendak bebas, tidak bisa diprediksi. Sekarang dia senang, bisa jadi 5 menit, 30 menit kemudian dia bisa sedih. Ya, dan seterusnya akan ada perubahan-perubahan. Sekarang dia baik, besok lusa dia jahat lagi. Ya, dia memiliki kehendak bebas. Ya, gambaran kasarnya seperti itu. Ya, kemudian selanjutnya metodologinya dalam pendekatan subjektif, ya, itu adalah ideografik, di mana pandangan ini meyakini bahwa metodologi mencapai kebenaran ilmiah, ya, ketika dilakukan melalui analisis terperinci atas keseharian, ya, melihat atau mempelajari situasi itu dari dalam. Dari dalam objek atau subjek yang diteliti, ya, melakukan eksplorasi sejarah seumpama, ya, karena artefak-artefak itu ada keterkaitan semua, ya, serta kedekatan antara peneliti dengan subjek yang diteliti, ya, jadi harus tidak ada jarak ya antara peneliti dengan subjek apa yang mereka teliti. Yang contohnya tadi kalau Anda meneliti tukang beca, perspektifnya tukang beca terhadap labahnya, ya, Anda tidak boleh berjarak dengan tukang beca. Ya, Anda harus melakukan analisis terperinci ini, ya, dengan melihat aktivitas kesehariannya, situasinya Anda lihat dari dalam. Apa yang mendasari mereka sehingga mereka sempat mengatakan laba atau rugi. Karena kalau Anda ingin menghitung seumpama dengan menggunakan akuntansi komposisional, Anda bisa saja mengatakan mereka sebenarnya rugi. Tapi sebaliknya mereka mengatakan mereka untung. Ya, mengapa mereka katakan untung? Maka
Ya, marilah kita kaji mereka, pelajari mereka dari dalam. Ya, jangan hanya menggunakan perspektif teoritis yang berasal dari ilmu-ilmu yang mungkin Anda sudah pelajari sebelumnya. Karena bisa jadi realitas tidak seperti itu. Ya, jadi pendekatan objektif, ya, metodologinya adalah nomotetik. Ya, mereka menempatkan nomotetik sebagai metodologi yang fokusnya ya adalah pengujian hipotesis yang bersifat kuantitatif. Ya. Mereka sudah merujuk pada teori-teori sebelumnya, mereka merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya, maka mereka menggunakan hipotesis ya untuk menjawab masalah-masalah. Ya, dan tentu akan bersifat kuantitatif. Ya, kuantitatif itu tentu mudah untuk dijelaskan, mudah untuk diprediksi. Ya, pikir seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya paradigma, 4 paradigma, Burrell dan Morgan. Inilah yang mereka petakan, ya paradigma-paradigma ini untuk melihat sains sosial itu. Mereka membagi, ya yang pertama adalah paradigma fungsionalis. Paradigma fungsionalis ini, ya berkeyakinan bahwa ilmu yang benar itu adalah yang dapat diprediksi dan dijelaskan melalui suatu kalkulasi objektif. Ya, karena realita memang merupakan suatu keteraturan. Itu asumsinya. Kalau dia sudah teratur, maka pasti bisa diprediksi. Ya, oleh karena itu, maka cara memperoleh kebenaran ya tentu dengan positivisme. Ya, tadi kan ada positivisme, ada antipositivisme. Ya, di mana kalau dalam positivisme itu berlaku hukum sebab akibat itu, ya, hukum kausalitas, ya, dan parsimoni. Ya. Sehingga wajarlah ketika kita melihat penelitian-penelitian dalam paradigma fungsionalis atau positivis. Sering kita melihat mereka membangun sebuah model dalam bentuk statistik. Ya. Y sama dengan A tambah BX umpama kan. Ya. Sudah dimatik-matikkan. Ya, karena memang dianggap bahwa sudah teratur. Ya, akan seperti itu selalu. Akan diulang-ulang juga akan seperti itu. Maka bisa dibuat dalam bentuk matematik, bisa dikuantitatifkan gitu loh. Ya, itu paradigma fungsionalis. Kemudian paradigma interpretif. Ya. Paradigma interpretif itu ya juga itu berada di pertemuan antara dua asumsi social scientific reality. Ya. Pendekatan subjektif atas sains dan keyakinan bahwa masyarakat juga terregulasi atau teratur. Ya, dia juga sama dengan fungsionalis sebenarnya, ya, melihat bahwa memang masyarakat itu sudah terregulasi, sudah teratur. Ya. Tapi tidak sama juga ya, antara fungsionalis dan interpretif. Ya, tetap ada perbedaan. Makanya, karena masyarakat itu terregulasi dan teratur, maka realita masyarakat itu merupakan bentuk keteraturan yang tidak perlu lagi diintervensi untuk diubah. Ya, tidak perlu diubah. Sehingga tugas seorang interpretif, ya, yang menggunakan paradigma ini cukup memahami secara mendalam saja, ya, mengapa keteraturan realita tersebut terjadi. Ya, mengapa terjadi seperti itu? Ya. Ya, jadi dia bukan mengubah sebuah keadaan, tetapi mengkaji lebih detail. Ya, mengkaji lebih dalam. Mereka akan mengkaji dengan langsung kepada subjeknya. Ya, berbeda dengan yang fungsionalis ya. Kalau fungsionalis kan biar berjarak juga boleh. Ya, karena semua sudah teratur, sudah bisa diprediksi gitu. Ya. Meskipun asumsinya sama-sama itu teratur.
Ya, tetapi dalam paradigma interpretif itu tidak bisa dilakukan dengan menggunakan instrumen-instrumen lain, tetapi harus mendapatkan informasi langsung mengapa keteraturan itu terjadi, ya, maka harus langsung kepada objeknya, langsung kepada subjeknya. Itu cara pengumpulannya kalau interpretif, ya, jauh berbeda dengan fungsionalis atau positivis. Selanjutnya paradigma humanis radikal, ya, radikal humanis paradigm. Dalam paradigma radikal humanisme berpandangan bahwa realita masyarakat itu perlu diubah karena dia adalah representasi dari ideologi tertentu. Ya, realita masyarakat itu adalah masyarakat yang sudah sebenarnya ya terhegemoni oleh ideologi-ideologi tertentu. Ideologi kapitalisme seumpama. Sehingga dia harus diubah. Siapa yang mengubahnya? Ya, masyarakat. Seorang yang berparadigma radikal humanisme, dia melihat bahwa masyarakat itu bahkan tidak sadar bahwa sedang dijajah oleh kapitalisme. Ya. Ia berpandangan bahwa harus ada usaha untuk menyadarkan masyarakat melalui pendekatan subjektif. Paradigma humanis radikal. Jadi masyarakat itu harus dibangunkan, masyarakat harus disadarkan bahwa Anda sekarang sebenarnya dikuasai oleh ideologi ini. Anda telah terhegemoni oleh ideologi ini, ya, sehingga Anda tidak sadar ya, bahwa sesungguhnya Anda dieksploitasi. Ya, contohnya Anda mau mendapatkan CSR seumpama dari sebuah perusahaan, Anda akan diam, merasa telah dibantu oleh perusahaan, tetapi bisa jadi yang mereka eksploitasi dari masyarakat itu jauh lebih besar daripada apa yang mereka berikan. Ya, CSR ini adalah sebuah alat hegemoni seumpama. Itu contohnya. Kemudian paradigma strukturalis radikal. Ya. Radikal strukturalisme itu mengubah melalui struktur pemerintahan. Ya. Jadi, kalau humanis tadi, humanis radikal, perubahan melalui masyarakat, mengubah masyarakat, menyadarkan masyarakat, paradigma struktural radikal itu perubahan akan dilakukan melalui struktur pemerintahan. Ya, kalau kita dalam sebuah bernegara. Dalam akuntansi, ya, struktur akuntansi harus diubah. Ya, siapa yang akan diubah? Ya, no comment. Silahkan Anda pikirkan sendiri. Ya. Jadi strukturnya pun harus diubah. Ya. Apakah struktur ini akan melakukan perubahan? Kalau tidak bisa melakukan perubahan, ya kita ubah strukturnya. Bisa menggunakan humanis radikal, ya, menuju pada strukturalis radikal. Ya, semua ini adalah sebenarnya pendekatan kritis. Dia adalah paradigma kritis, humanis radikal maupun strukturalis radikal. Ya, yang oleh Chua. Ini adalah paradigma Chua, Wai Fong Chua. Ya, itu membagi 3 paradigma, mainstream, interpretif, dan kritis. Mainstream sama tadi dengan fungsionalis, ya, atau positivis. Interpretif juga tadi sama kan. Ya, kritis tadi itu radikal dan radikal humanis dan radikal strukturalis. Ya, ini tidak perlu saya jelaskan lebih jauh ya. Kemudian Sarantakos juga seperti itu, dia membagi 3, positivis, interpretif, kritis. Ya, pada prinsipnya sebenarnya ada kesamaan ya dalam paradigma ini, namun tentu ada perbedaan-perbedaannya ya. Selanjutnya kita lihat paradigma postmodern atau paradigma penggoncang. Ya, paradigma penggoncang. Wah, ini adalah paradigma yang ya, anti kemapanan.
Karena menurut paradigma ini, sesuatu yang mapan itu pasti akan memunculkan ketidakadilan. Ya, sesuatu yang mapan itu membuat orang dalam zona nyaman dan akan cenderung mempertahankan kenyamanan. Akibatnya apa? Mereka akan melakukan yang apa saja, menghalalkan apa saja untuk mempertahankan kenyamanan. Ya, sehingga postmodern mengatakan, ya, zona nyaman harus dihilangkan. Ya, kemapanan harus dihilangkan, harus diubah terus. Ya, makanya dia disebut dengan ya paradigma penggoncang. Ya, berguncang terus, diguncang ya. Teori-teori mereka itu anggap tidak boleh ada, ya. Karena itu adalah sebuah keteraturan juga. Ya, kejenuhan asumsi modern tentang positivisme, interpretisme, bahkan kritis. Ya, karena kritis pun akan menggunakan teori bisa menciptakan sebuah teori. Maka mereka mengatakan ya realitas itu tidak ada yang konkret. Ya, cuman mereka itu lebih menerima, ya, masih menerima nilai-nilai lokal. Nilai-nilai kearifan lokal mereka cenderung menerima karena menurut mereka sebenarnya nilai-nilai kearifan lokal inilah sebenarnya yang banyak tergilas oleh teori, banyak tergilas oleh ideologi-ideologi tertentu. Ya, sehingga mereka itu ingin menghidupkan sebenarnya ya kearifan-kearifan lokal itu yang bisa jadi memang itu lebih membawa kepada keadilan. Tujuan memperoleh kebenaran bukanlah tujuan utama ilmu. Ya. Oleh karena itu maka posmo menolak teori karena teori mencerminkan kebenaran. Ya, dengan mengklaim suatu kebenaran maka terciptalah suatu nilai, aturan dan keteraturan yang paling ditentang oleh posmo. Nah, pada intinya dalam perspektif modernisme ini tujuan perolehan kebenaran itu bukanlah ya tujuan utama itu tadi. Ya. Kebenaran dalam postmodernisme itu adalah pluralis, ya, pluralitas. Maka suatu klaim yang monopolistik atas kebenaran itu sangat ditentang habis. Kebenaran dalam konteks bahasa itu bukanlah kebenaran, namun hanya sebatas interpretasi atas realitas. Ya, kebenaran berasal dari suatu otoritas penulis yang dianggap mati oleh kaum postmodernisme. Ya, sehingga ini adalah pandangan kaum skeptis. Ya, mereka selalu skeptis, mereka selalu tidak percaya dengan realita yang mereka lihat. Ya, namun di sisi lain, mereka itu masih menerima kebenaran ya lokalitas itu, kearifan-kearifan lokal, komunitas atau pribadi secara khusus. Ya. Tapi bagi mereka, ya teori itu adalah sesuatu yang tidak sistematis, tidak logosentris, dan selalu berubah. Ya, teori itu digantikan oleh cerita lokal dan kebenaran komunitas yang merepresentasikan everyday life. Dan seperti suatu kumpulan benang kusut, representasi yang merupakan delegasi, replikasi, pengulangan, substitusi, dan duplikasi, ya, juga mengalami pembongkaran. Ya, alasan terbesar karena representasi digunakan alat untuk mendominasi, ya, dan menindas. Ya, dan mereka sepenuhnya menolak representasi. Ya, itu adalah paradigma postmodern. Ya, biasanya kalau Anda melihat penelitian-penelitian yang menggunakan dekonstruksi itu, ya, itu rata-rata adalah penelitian postmo, melakukan dekonstruksi. Ya, berasal dari ya teori Derrida, dekonstruksi ala Derrida atau Foucault juga. Ya, ada beberapa itu tokoh-tokoh postmo, ya, atau postmodernisme. Ya, saudara sekalian, ya sekira demikian ya materi kita.
untuk ya, hari ini ya dalam tema paradigma ya dalam penelitian akuntansi. Ini adalah dasar saudara sekalian untuk melihat metode-metode yang akan kita bahas ya pertemuan berikutnya. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.